Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Widyaningsih, NPM 1913-02-10-353 akan memaparkan materi tentang larangan saat memanfaatkan harta. Latar belakang masalah Al-Quran tidak hanya berisi tentang apa saja yang harus dikerjakan di dalam kehidupan, melainkan terdapat juga hal-hal yang harus dijauhi serta dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah larangan mubazir. Tabzir adalah berlebih-lebihan dalam menggunakan harta atau menyia-nyiakan hartanya. Islam melarang sesuatu yang sia-sia atau mubazir terhadap nikmat yang telah dikarunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala nikmat yang diberikan oleh Allah kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Oleh sebab itu, segala kenikmatan hendaknya dipergunakan secara efisien dan arti memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa atizal hurbaha hakha wal miskina wa nasabil wala tubazir tabzir. Artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Surat Al-Isra ayat 26. Tafsir Quran surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Dan berbuat baiklah kepada orang-orang yang masih terkait hubungan kekerabatan denganmu, dan berilah ia haknya dalam bentuk kebaikan dan bakti. Berilah orang miskin yang tidak memiliki sesuatu untuk mencukupinya dan menutupi kebutuhannya, musyafir yang terasing dari keluarga dan kehabisan bekal harta, dan janganlah engkau belanjakan hartamu dalam urusan selain ketaatan kepada Allah atau secara berlebihan dan boros. Selanjutnya Al-Isra ayat 27. Innal mubazirin kanu ikwanasi syayatin wa kanasi syaitanu lirrabihi karuf. Artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Selanjutnya surah Al-A'raf ayat 31. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya bani adama khusyu zinatakum idza kulli masjidi wa kulli washrabi wa la tursifu innaha la yuhibbul muslimin. Artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Tafsir Quran surat Al-A'raf ayat 31. Wahai anak cucu Adam, pastikan diri kalian ketika akan melaksanakan sholat berada dalam kondisi berhias sesuai dengan disyariatkan, dengan mengenakan pakaian yang menutup aurat, memperhatikan kebersihan dan kesucian, dan lain sebagainya. Makan dan minumlah dari barang yang baik-baik dikaruniai Allah kepada kalian, dan janganlah kalian melampaui batas kewajaran dalam hal itu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai yang melampaui batas dan berlebihan dalam makanan dan minuman dan hal lainnya. Quran surat Anfal ayat 36. Innal ladzina kafaru yunfiqun amwalahum liyasuddu an sabillah fasyayunfiqunnaha summa ta'un alaihim hasratan summa yuqlabun wa alazin kafurun illa jahannama yarin. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian mereka sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan, dan ke dalam jahanamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan. Tafsir surat Quran Al-Anfal ayat 36. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari
keesaan Allah dan mendurkai Rasul-Nya, mereka menginfakkan harta benda dan mendurkai mereka kepada orang-orang yang sepaham dengan mereka, dengan kalangan kaum musyrikin dan para pengikut kesesatan, untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan mencegah kaum mukminin dari beriman kepada Allah dengan Rasul-Nya. Mereka itu akan menginfakkan harta mereka dalam usaha tersebut. Kemudian akibat dari sumbernya mereka adalah penyesalan dan kerugian bagi mereka. Sebab sesungguhnya harta benda mereka itu akan lenyap. Mereka tidak akan dapat mencapai apa yang mereka impi-impikan, yaitu untuk memadamkan cahaya Allah dan menghalangi manusia dari jalannya. Kemudian pada akhirnya kaum mukminin akan mengalahkan mereka dan orang-orang kafir itu dikumpulkan ke neraka jahanam lalu disiksa di dalamnya. Surat Al-Baqarah ayat 262. Allazina yunfikun amwalum fi sabilillah summa la yubdiuna ma anfaqu wala azalatahum ajrum ida rabbihim wala kafun allahi walahum yahzamun. Artinya, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Tafsir Quran Surat Al-Baqarah ayat 262. Orang-orang yang mengeluarkan harta kekayaan mereka dalam jihad dan macam-macam kebajikan lainnya, kemudian mereka tidak diiringi apa yang mereka infakkan berupa harta benda itu dengan mengungkit-ungkit hal itu kepada orang yang telah beri atau yang dengan menyakiti, baik ucapan maupun perbuatan terhadap si penerima yang mengidentifikasikan dirinya lebih utama darinya, bagi mereka pahala mereka yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada rasa khawatir pada mereka tentang apa yang akan mereka temui dengan perkara akhirat, dan mereka pun tidak bersedih hati atas sesuatu yang terlewatkan dari mereka di dunia ini. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.